Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya Atika Istiqomah dengan NPM 1817051004, lalu ada Jeremy Hesa dengan NPM 1817051035, lalu ada Tommy Ferdiansyah Alvarado dengan NPM 1817051072. Di sini kami mendapatkan bagian untuk menjelaskan widget, yaitu ada widget list style, ada widget list view, dan ada widget overflow box. Untuk list view sendiri akan dijelaskan oleh saya, Atika Istiqomah, lalu list style akan dijelaskan oleh Jeremy Hesa, dan overflow box akan dijelaskan oleh Tommy Ferdiansyah. Langsung saja yang pertama, yaitu list view. List view adalah salah satu widget dalam Flutter yang berbentuk scrolling. List view ditampilkan secara berurutan sesuai dengan urutan data dan arah scrollnya. Nah, list view ini sendiri dalam Flutter cukup sering digunakan untuk membuat tampilan data yang banyak secara bentuknya yaitu scrolling. List view dalam Flutter juga berbentuk widget dengan pendeklarasian atau penggunaan yang mudah dipahami dibandingkan dengan native Android. Lalu penggunaan list view biasanya digabungkan dengan list style widget yang nantinya akan dijelaskan oleh Jeremy Hesa. Nah, dalam list view ini sendiri yaitu terdapat 3 jenis penggunaan list view. Yang pertama yaitu ada list view yang default. Nah, kalau list view yang default ini yang biasa, dia berguna untuk penggunaan widget yang statis. Jadi, isi kontennya itu tergantung pada banyaknya isi widget. Lalu yang kedua itu ada list view builder. Nah, untuk list view builder ini, contohnya seperti ini. Jadi, dideklarasikan dulu pertama list view.builder. Lalu terdapat 2 properti, yaitu ada item count, di mana ini digunakan untuk menghitung jumlah list itemnya. Lalu yang kedua itu ada item builder. Nah, item builder ini gunanya untuk membangun tampilan dari list itemnya. Jadi kalau list view builder ini jatuhnya dia lebih statis gitu ya. Lebih dinamis maksudnya, lebih dinamis. Lalu yang selanjutnya adalah list view separated. Nah, untuk yang ketiga ini hampir sama dengan list view builder cara pendeklarasiannya. Bedanya hanyalah di dalam list view.separated ini dia bisa kita itu bisa menyisipkan widget di antara list itemnya. Lalu properti dari list view itu untuk defaultnya sendiri umumnya hanya menggunakan properti children. Sedangkan untuk list view builder itu terdapat 2, yaitu ada item builder dan ada item count. Ini adalah untuk contoh dari list view. Jadi di sini kami membuat aplikasinya itu memanfaatkan tab bar juga. Jadi untuk bisa membedakan seperti apa contoh dari list view, list style, dan overflow box. Lalu ini adalah contoh dari list view-nya. Selanjutnya dalam materi list style yang akan dijelaskan oleh Jeremy Hesa. Kepada Jeremy Hesa dipersilakan. Baik, untuk list style merupakan widget yang telah disediakan oleh Flutter. Dan list style ini digunakan untuk mempermudah pembuatan list view. Lalu ini adalah contoh dari list style. Nah, di sini list style memiliki properti sebagai berikut. Untuk title, di sini title saya menggunakannya di sini untuk nama pengirim pesan. Lalu ada subtitle. Di sini subtitle untuk menampilkan pesan yang di bawah ini. Lalu ada trailing untuk menampilkan waktu sini. Lalu yang terakhir yaitu divider untuk memberikan batasan. Seperti ini. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tommy. Tommy, dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Ferdiansyah Alvarado dengan NPM 1811051072. Di sini saya akan menjelaskan tentang overflow box. Overflow box merupakan widget yang berfungsi agar dapat melewati batas constraint widget utama. Pada dasarnya ketika membuat 2 widget, di mana induk widget atau widget utama sebagai titik pusat, sedangkan anak widget atau widget tambahan hampir sama dengan induk widget. Akan tetapi anak widget tersebut tidak akan bisa melebihi batas dari box induk widget. Sehingga disinilah overflow box digunakan. Contohnya seperti ini.
Programnya ini dijalankan menggunakan Google Chrome, tidak menggunakan aplikasi di Android Studio. Lalu untuk property overflow box ada 6. Pertama, alignment, untuk mengatur seberapa besar kejajaran induk dan anak widget. Lalu ada min width, mengatur panjang minimal widget. Max width, mengatur panjang maksimal widget. Min height, mengatur tinggi minimal widget. Max height, mengatur tinggi maksimal widget. Dan terakhir child, yaitu property child yang digunakan sebagai definisi sebuah widget. Baik, ini untuk codingan list style. Pertama-tama buat widget ini konteks, lalu return pertama buat scaffold terlebih dahulu. Lalu app bar, dan title. Sebentar. Di sini kita menggunakan teks. List style ini nanti akan ada di sini yang di atas, sama ini salah, kurung dasar. Lalu lanjut ke membuat body. Di sini kita memakai list view. Lalu untuk di sini centernya kita pilih style. Yang pertama itu title. Di sini title untuk nama dari pengirim pesan ya, menggunakan widget text. Lalu yang kedua ada subtitle, yaitu untuk pesannya nanti, teks juga. Lalu ada leading. Leading untuk pembuatan bulat circle avatar itu kita memakai widget circle avatar. Salah. Lalu trailing untuk menampilkan waktu di sini. Pakai teks juga. Nah, setelah ini untuk membuat list yang banyak kita bisa copy paste ini. Seperti ini ada 3. Kita udah buat 3. Lalu untuk divider kita membuatnya di sini.
divider, terus pilih color, lalu colors, pilih warna hitam ini. Tutup. Nah, seperti ini. Ini kita copy ke bawah-bawahnya juga untuk membuat garis seperti ini, padding seperti ini. Baiklah, kita akan melanjutkan di bagian coding. Pertama, membuat kelas. Up, extend state. Wait. Di overflow box, di sini kita manggil size box. Terakhir kita jalankan. Untuk proses debugnya menggunakan Chrome, tidak menggunakan app dari Android Studio. Jika jalankan maka hasilnya akan seperti ya, hasilnya akan seperti ini. Langsung saja kita mulai live codingnya. Jadi di sini pertama akan
didefinisikan terlebih dahulu untuk indeksnya. Kemudian akan dibuat karena kita akan menggunakan list view builder, sehingga di sini kita mendefinisikan terlebih dahulu untuk data yang akan digunakan ke dalam list view buildernya. Di sini variabelnya bernama kata. Karena sudah saya siapkan, jadi langsung kita copy paste saja. Lalu selanjutnya kita bikin void baru untuk mengatur ketika tab barnya akan berpindah-pindah gitu. Setelah itu barulah kita mulai untuk membuat material app-nya. Di sini kita masukkan return material app, lalu kita buat home-nya, dan di sini kita akan mendefinisikan default tab controller-nya atau untuk membuat tab bar-nya itu sendiri. Di sini kita akan mendefinisikan untuk length-nya sendiri. Nah, length-nya ini berguna untuk berapa banyak sih tab bar yang akan kita buat. Di sini kita akan membuat 3 tab bar. Lalu child-nya di sini kita masukkan scaffold, yaitu untuk memberikan tampilan pada aplikasi kita nanti. Kemudian akan kita setting untuk app bar-nya. Jadi di sini pertama kita berikan judul-judul dulu untuk tab bar-nya masing-masing, sehingga sini kita buat bottom tab bar, lalu akan kita masukkan judul dari masing-masing tab bar-nya nanti. Sini ada text list view, lalu kita buat juga untuk list style dan juga untuk overflow box. Selanjutnya adalah judul dari app bar-nya itu sendiri. Kemudian kita akan buat untuk body-nya. Sini adalah hal yang paling utama karena kita akan membuat isian dari masing-masing tab bar-nya. Nah, di sini saya langsung membuat untuk list view builder-nya. Lalu secara default dia akan menampilkan propertinya, yaitu yang pertama ada item builder dan nantinya ada item count. Sini item builder kita panggil untuk indeksnya. Indeksnya ini kita akan memanggil untuk list yang telah kita buat sebelumnya tadi. Lalu list view-nya akan ditampilkan dalam bentuk card. Di dalam card-nya ini nanti kita bisa mengatur padding, lalu kita bisa mengatur untuk teks yang akan ditampilkan. Nah, di card-nya ini nanti kita juga akan memanggil untuk list yang telah kita buat sebelumnya. Akan kita tampilkan secara bentuk array. Selanjutnya, di sini
Ini adalah hasil dari aplikasi yang telah digabungkan antara punya Jeremy lalu punya Tommy, sudah ditambahkan ke dalam tab barnya masing-masing, dan di sini temanya diganti menjadi warna merah.